saya Muhammad Andi Prayogo dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Listrik, kelas TL2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang trafo tenaga atau transformator. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perbandingan tegangan antara sisi primer dan sisi sekunder berbanding lurus dengan perbandingan jumlah lilitan dan berbanding terbalik dengan perbandingan arusnya. Gandengan impedansi atau input impedansi antara sumber dan beban. Fungsi trafo yang kedua adalah menghambat arus searah atau arus DC atau direct current dan melewatkan arus bolak-balik. Yang ketiga, menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Prinsip dasar transformator. Prinsip dasar suatu transformator adalah induksi bersama atau mutual induction antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh flux magnet. Dalam bentuk yang sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan induksi yang secara listrik terpisah tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu path yang mempunyai reaktansi yang rendah. Kedua kumparan tersebut mempunyai mutual induction yang tinggi. Jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, flux bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan atau menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik induksi sesuai dengan induksi elektromagnetik dari hukum Faraday. Bila arus bolak-balik mengalir pada induktor, maka akan timbul gaya gerak listrik atau GGL. Bagian utama transformator. Dan ini adalah gambar dari transformator tersebut. Yang pertama ada inti besi. Pengertian inti besi yaitu inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan flux yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Pada transformator, inti besi dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi untuk mengurangi panas sebagai rugi-rugi besi yang ditimbulkan oleh eddy current kumparan. Seperti ini contoh bentuk gambar dari suatu kumparan. Pengertian dari kumparan ialah beberapa lilitan kawat berisolasi akan membentuk suatu kumparan. Kumparan tersebut diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lain di sebelahnya dengan isolasi padat seperti Cartan dan Pertinex. Selanjutnya ada minyak transformator. Minyak transformator terdiri dari primary terminal, secondary terminal, radiator tube, dan oil. Minyak transformator. Pengertiannya, sebagian besar trafo tenaga, kumparan-kumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo tenaga yang berkapasitas besar, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas atau disirkulasi dan bersifat sebagai isolasi atau daya tegangan tembus tinggi, sehingga minyak trafo tersebut berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Berikut adalah contoh gambar dari tangki. Pengertian dari tangki pada umumnya bagian-bagian dari trafo yang terendam minyak trafo berada atau ditempatkan dalam tangki. Untuk menampung pemuaian minyak trafo, tangki dilengkapi dengan konservator. Berikut adalah gambar contoh dari bushing. Pengertian dari bushing yaitu hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah bushing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki trafo. Selanjutnya ada peralatan bantu seperti pendingin, tap charger, alat pernafasan, dan pengaman. Yang pertama ada pendingin. Pada inti besi dan kumparan-kumparan akan timbul panas akibat rugi-rugi besi dan rugi-rugi tembaga. Bila panas tersebut mengakibatkan kenaikan suhu yang berlebihan, akan merusak isolasi di dalam trafo. Maka untuk mengurangi kenaikan suhu yang berlebihan tersebut, trafo perlu dilengkapi dengan alat atau sistem pendingin untuk menyalurkan panas keluar trafo. Media yang dipakai pada sistem pendingin dapat berupa udara atau gas.
atau minyak dan air, sedangkan pengalirannya atau sirkulasinya dapat dengan cara alamiah atau tekanan atau paksaan. Selanjutnya ada oil preservation dan expansion atau konservator. Saat terjadi kenaikan suhu operasi pada trafo, minyak isolasi akan memuai sehingga volumenya bertambah. Sebaliknya, saat terjadi penurunan suatu suhu operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun. Konservator digunakan untuk menampung minyak pada saat trafo mengalami kenaikan suhu. Selanjutnya ada dielektrik atau minyak isolasi trafo dan isolasi kertas. Minyak isolasi pada trafo berfungsi sebagai media isolasi, pendingin, dan pelindung belitan dari oksidasi. Minyak isolasi trafo merupakan minyak mineral yang secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu parafinik, naptanik, dan aromatik. Selanjutnya ada tap charger, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk merubah kedudukan tap atau sadapan dengan maksud mendapatkan tegangan keluaran yang stabil walaupun beban berubah-ubah. Tap charger selalu diletakkan pada posisi tegangan tinggi dari trafo. Pada posisi tegangan tinggi, tap charger dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban on load atau dalam keadaan tak berbeban atau off load, tergantung dari jenisnya. Tap charger terdiri dari selector switch, diverter switch, dan tahanan transisi. Selanjutnya ada NGR atau neutral grounding resistor, salah satu metode pertanahan atau dengan menggunakan NGR. NGR adalah sebuah tahanan yang dipasang serial dengan neutral sekunder pada trafo sebelum terhubung ke ground atau tanah. Tujuan dipasang NGR adalah untuk mengontrol besarnya arus gangguan yang mengalir dari sisi netral ke tanah. Ada 2 jenis NGR, yaitu liquid dan solid. Liquid berarti resistornya menggunakan larutan air murni yang ditampung di dalam bejana dan ditambahkan garam untuk mendapatkan nilai resistansi yang diinginkan. Yang kedua yaitu solid, sedangkan NGR jenis padat terbuat dari stainless steel, V-Carl, cast iron, copper nickel, atau nikorma yang diatur sesuai nilai tahanan. Selanjutnya yang ketiga ada alat pernafasan. Ventilasi udara yang berupa saringan silika gel yang akan menyerap uap air akibat pengaruh naik turunnya beban transformator maupun suhu udara luar. Maka suhu minyak akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Bila suhu minyak tinggi, minyak akan memuai dan mendesak udara di atas permukaan minyak keluar dari dalam tangki. Sebaliknya, apabila suhu turun, minyak menyusut, maka udara luar akan masuk ke dalam tangki. Selanjutnya yang keempat, pengaman atau proteksi. Yang pertama ada rel backholes untuk mendeteksi dan mengamankan terdapat gangguan di dalam trafo yang menimbulkan gas. Berikut adalah contoh gambar dari rel backholes. Pengaman rel diferensial, pengaman trafo dari gangguan hubung singkat di dalam trafo. Berikut adalah contoh gambar dari pengaman rel diferensial. Selanjutnya overload load factor. Berikut adalah jumlah dari overload dari satuan persen dan jamnya. Selanjutnya ada jenis-jenis transformator. Ada beberapa jenis trafo yang dikenal dan digunakan secara luas di masyarakat. Di antaranya adalah trafo daya, trafo distribusi, trafo arus, trafo tegangan, dan trafo pengukuran. Transformator pengukuran. Transformator untuk pengukuran atau yang biasa disebut transformator ukur adalah transformator yang didesain secara khusus untuk pengukuran dalam sistem daya. Transformator ini banyak digunakan dalam sistem daya karena mempunyai keuntungan. Antara lain, yang pertama memberikan isolasi elektrik bagi sistem daya, yang kedua tahan terhadap beban untuk berbagai tingkatan, yang ketiga tingkat keandalan yang tinggi, yang keempat secara fisik lebih sederhana bentuknya, dan yang terakhir secara ekonomi lebih murah. Transformator pengukuran. Transformator pengukuran terdiri dari transformator tegangan atau voltage transformator, VT atau potential transformator. Yang kedua ada transformator arus, current transformator. Current transformator atau trafo arus, yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada instalasi tenaga listrik di sisi primer, TET,
TT dan TM yang berskala besar dengan melakukan transformasi dari besaran arus yang besar menjadi besaran arus yang kecil secara akurat dan teliti untuk keperluan pengukuran dan proteksi. Berikut adalah rumus dasar teorinya. I1 N1 sama dengan I2 dan N2. Selanjutnya I1 per I2 sama dengan N2 per I2 sama dengan I per A. Dengan keterangan I1 adalah arus primer, I2 arus sekunder, N1 jumlah belitan primer, N2 jumlah belitan sekunder, dan A adalah perbandingan transformasi. Fungsi transformator arus. Yang pertama, untuk mengkonversi besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder dan keperluan pengukuran sistem metering dan proteksi. Yang kedua, mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengaman terhadap manusia atau operator yang melakukan pengukuran. Yang ketiga, standarisasi besaran sekunder untuk arus nominal 1 ampere dan 5 ampere. Secara fungsi, trafo arus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah trafo arus pengukuran. Trafo arus pengukuran untuk metering memiliki ketelitian tinggi pada daerah kerja atau daerah pengenalnya, 5% sampai 120% arus nominalnya tergantung dari kelasnya dan tingkat kejenuhan yang relatif rendah dibanding trafo arus untuk proteksi. Penggunaan trafo arus pengukuran untuk amperemeter, wattmeter, viarometer, dan cosimeter. Trafo arus proteksi. Trafo arus untuk proteksi memiliki ketelitian tinggi pada saat terjadi gangguan, di mana arus yang mengalir beberapa kali dari arus pengenalnya dan tingkat kejenuhan cukup tinggi. Penggunaan trafo arus proteksi untuk relay arus lebih OCR dan GVR, relay beban lebih, relay diferensial, relay daya, dan relay jarak. Trafo tegangan atau potential transformator. Trafo tegangan adalah trafo satu fase step down yang mentransformasi tegangan tinggi atau tegangan menengah ke suatu tegangan rendah yang layak untuk perlengkapan indikator alat ukur atau meter dan relay proteksi. Dengan ketentuan A adalah perbandingan atau rasio transformasi, N1 jumlah belitan primer, N2 jumlah belitan sekunder, E1 yaitu tegangan primer dan E2 tegangan sekunder. Fungsi trafo tegangan. Yang pertama, mentransformasikan besaran tegangan sistem dari yang tinggi ke besaran tegangan listrik yang lebih rendah sehingga dapat digunakan untuk peralatan proteksi dan pengukuran yang lebih aman, akurat, dan teliti. Yang kedua, mengisolasi bagian primer yang tegangannya sangat tinggi dengan bagian sekunder yang tegangannya rendah untuk digunakan sebagai sistem proteksi dan pengukuran. Jenis-jenis trafo tegangan. Berdasarkan konstruksinya, transformator tegangan dibedakan menjadi yang pertama, trafo tegangan jenis magnetik atau magnetic voltage transformer. Prinsip kerja pada dasarnya sama dengan trafo daya, namun persyaratan berbeda di mana pada trafo tegangan daya yang ditransmisikan sangat terbatas. Yang kedua, trafo jenis kapasitif atau capacitor voltage transformer. Biasanya digunakan pada tegangan di atas 130 kV. Penggunaan tipe kapasitif dikarenakan lebih ekonomis dibanding dengan tipe magnetik. Trafo tegangan jenis magnetik. Trafo tegangan jenis magnetik berikut adalah keterangannya. Dari keterangan gambar nomor yang pertama yaitu kertas atau isolasi minyak mineral, quartz filling. Dan keterangan gambar yang kedua adalah belitan primer, vermis ganda, isolasi kawat tembaga, tahan pada suhu tinggi. Yang ketiga, inti, bukan orientasi listrik baja memperkecil risiko resonansi besi. Yang keempat ada belitan sekunder. Yang kelima, isolator keramik. Yang keenam, dehydrating breather. Yang gambar ketujuh yaitu terminal primer. Dan gambar yang kedelapan adalah terminal sekunder. Dan berikut contoh konstruksi trafo tegangan magnetik. Trafo jenis kapasitif atau capacitor voltage transformer. Berikut adalah contoh gambar konstruksi trafo tegangan jenis kapasitif itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan pemasangannya dibagi menjadi yang pertama, trafo pemasangan dalam atau indoor, trafo yang pemasangannya di dalam ruangan.
Yang kedua, trafo pemasangan di luar atau outdoor. Trafo yang pemasangannya di luar ruangan. Gangguan pada transformator. Yang pertama, gangguan internal merupakan gangguan yang disebabkan oleh trafo itu sendiri. Yang pertama, gangguan hubung singkat, gangguan antar fasa atau gangguan fasa ke tanah. Yang kedua, bushing, TM atau TR, dan packing body yang kurang kencang atau kendor. Yang ketiga, gangguan sistem pendingin. Yang keempat, penyambungan kumparan yang kurang baik. Yang kelima, kerusakan isolasi. Gangguan pada transformator. Yang kedua adalah contoh gangguan eksternal, merupakan gangguan yang disebabkan faktor luar. Yang pertama, gangguan hubung singkat pada penyulang atau feeder, rel, dan incoming feeder. Yang kedua, pembebanan trafo yang tidak seimbang melebihi dari kapasitas 80% kapasitas daya. Trafo semakin besarnya kebutuhan listrik pada konsumen dan semakin bertambahnya juga beban atau konsumen, menyebabkan trafo sebagai pemasok energi listrik pada suatu jaringan tegangan rendah mengalami overload atau beban lebih. Beban lebih yang terjadi seringkali secara perlahan dalam periode waktu tertentu menimbulkan kerusakan pada trafo itu sendiri. Yang kedua, sistem pemeliharaan yang kurang tepat. Pemeliharaan yang tidak rutin dan tidak terencana. Metode yang salah dapat mengurangi keandalan trafo itu sendiri. Yang keempat, yaitu cuaca dan lokasi penempatan trafo. Cuaca yang buruk dapat mengakibatkan berkurangnya keandalan trafo. Salah satu contoh bisa diakibatkan karena adanya sambaran petir atau gelombang surja. Sambaran petir melalui sistem transmisi dalam waktu singkat saja dapat berakibat fatal karena dapat merambat ke gardu terdekat di mana trafo terpasang. Selanjutnya ada pedoman pemeliharaan. In-service inspection adalah kegiatan inspeksi yang dilakukan pada saat trafo dalam kondisi bertegangan atau beroperasi. Tujuan dilakukannya in-service inspection adalah untuk mendeteksi secara dini ketidaknormalan yang mungkin terjadi di dalam trafo tanpa melakukan pemadaman. Selanjutnya ada in-service measurement. In-service measurement adalah kegiatan pengukuran atau pengujian yang dilakukan pada saat trafo sedang dalam keadaan bertegangan atau beroperasi. Tujuan dilakukannya in-service measurement ini adalah kegiatan pengukuran atau pengujian yang dilakukan pada saat trafo sedang dalam keadaan bertegangan atau beroperasi. Selanjutnya, termovisi atau thermal image. Lokasi-lokasi pada trafo yang dipantau dengan termovisi atau thermal image kamera adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah main tank. Yang kedua, tangki OLTC. Yang ketiga, ada radiator bushing. Yang keempat, klem-klem pada setiap bagian yang ada. Yang kelima, tangki konservator. Yang keenam, ada NGR, termovisi atau thermal image. Noise pada trafo dikarenakan adanya fenomena yang disebut magnetostriction. Arti sederhananya adalah jika sebuah lapisan baja diberi medan magnet, maka akan membuat lapisan tersebut memuai. Namun pada saat medan tersebut dihilangkan, maka lapisan tersebut akan kembali kepada ukuran yang sebenarnya. Adapun alat yang dipakai untuk mengukur tingkat noise yang muncul adalah sound level meter atau sound detector. Selanjutnya ada pengukuran sound pressure level. Pelaksanaan pengujian dilakukan dalam kondisi trafo sebagai berikut. Trafo beroperasi, peralatan pendingin dan pompa minyak tidak beroperasi. Yang kedua, trafo beroperasi, peralatan pendingin dan pompa minyak beroperasi. Yang ketiga, trafo beroperasi, peralatan pendingin tidak beroperasi dan pompa minyak beroperasi. Selanjutnya yang terakhir ada trafo tidak beroperasi, peralatan pendingin dan pompa minyak beroperasi. Selanjutnya ada shutdown testing atau measurement shutdown testing. Adalah pekerjaan pengujian yang dilakukan pada saat trafo dalam keadaan padam. Pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan rutin maupun pada saat investigasi ketidaknormalan. Selanjutnya ada shutdown function check. Shutdown function check adalah pekerjaan yang bertujuan menguji fungsi dari rel-rel proteksi maupun indikator yang ada pada trafo. Selanjutnya, treatment merupakan tindakan korektif yang dilakukan berdasarkan hasil in-service inspection, in-service measurement, dan shutdown measurement dan shutdown function check. Berikut adalah tujuan pemeliharaan. Tujuan pemeliharaan peralatan listrik tegangan tinggi adalah untuk menjamin kontinuitas penyaluran tegangan tinggi
dan menjamin keandalan antara lain yaitu untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi, untuk memperpanjang umur peralatan sesuai dengan usia teknisnya, untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan, yang keempat untuk meningkatkan keamanan peralatan, dan yang terakhir untuk mengurangi lama waktu pemadaman akibat sering terjadinya gangguan. Selanjutnya ada pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual adalah pemeriksaan konstruksi dari trafo yang mencangkup pencatatan papan nama, tangki dan radiator, panel trafo, pentanahan, termometer, pengunci terhadap fondasi, dan yang terakhir isolator atau bushing. Pemeliharaan trafo dalam jangka harian. Yang pertama ada pembebanan trafo, suhu top oil, suhu belitan, kondisi kipas pendingin, kebocoran minyak bushing, indikator level minyak bushing. Pemeliharaan trafo mingguan, kondisi silika gel, main tank dan OLTC, kondisi heater dehydrating breather. Dan pemeliharaan trafo bulanan, yaitu kondisi fisik isolator bushing, suhu bushing trafo atau termovisi, termovisi sambungan klem bushing, termovisi konduktor bushing, termovisi terminal kabel 20 kV, suhu main tank trafo, kebersihan panel utama. Selanjutnya level minyak konservator, kebocoran OLTC, level elektronik NGR, kondisi grounding NGR, dan kondisi rel outdoor 20 kV. Pemeliharaan trafo triwulan. Yang pertama ada kondisi motor kipas, yang kedua kondisi motor pompa, yang ketiga kebocoran main tank, yang keempat kondisi terminal kabel panel utama dan OLTC, jumlah kontak OLTC, kondisi karet sel pintu panel OLTC, kondisi grounding panel OLTC, keberadaan engkol OLTC, kondisi online monitoring system. Selanjutnya tegangan supply monitor motor kipas, kondisi kontaktor motor kipas, tegangan supply motor pompa, kondisi resistor, kondisi karet sel pintu panel utama, dan yang terakhir yaitu kondisi grounding panel utama. Pemeliharaan trafo tahunan, yaitu yang pertama bunyi pada main tank, yang kedua kondisi bodi main tank, dan yang terakhir kondisi grounding. Pemeliharaan trafo 2 tahunan, kondisi roda gigi penggerak, kondisi as penggerak kopling. Yang terakhir kondisional, status MCB motor kipas, status MCB motor pompa, kondisi bau panel utama, kondisi bau panel OLTC, dan yang terakhir besar arus gangguan. Mungkin cukup itu yang bisa saya presentasikan atau saya jelaskan. Sekian kurang lebihnya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.